Apa yang teman-teman ketahui mengenai gangguan bipolar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Witri Sarah Amanah. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai gangguan bipolar. Nah, gangguan bipolar ini merupakan salah satu gangguan mental yang berkaitan dengan perubahan suasana hati yang sangat ekstrim. Perubahan suasana hati ini bukan sekedar perasaan sedih atau bahagia yang sering kita alami sehari-hari, melainkan perubahan suasana hati yang sangat intens dan berlangsung cukup lama sehingga mempengaruhi aktivitas kita sehari-hari. Gangguan bipolar ini dia memiliki dua kondisi utama. Kondisi yang pertama itu adalah fase naik atau yang dikenal sebagai mania atau hipomania. Pada fase ini, seseorang akan merasa lebih berenergi, lebih semangat, lebih banyak bicara, bahkan dia lebih percaya diri. Kondisi yang kedua itu adalah fase turun atau yang dikenal sebagai depresi. Pada fase ini, seseorang akan merasakan yang sangat sedih, sulit berkonsentrasi, mudah lelah, bahkan dia merasa dirinya itu tidak berharga. Nah, perubahan antara dua kondisi ini terjadi secara berulang, sehingga dapat kita katakan bahwa gangguan bipolar ini termasuk kondisi jangka panjang yang memerlukan perhatian khusus. Untuk lebih bisa mengenal dan memahami kondisi tersebut, saya berikan sedikit ilustrasi sederhana. Pada satu sisi, seseorang dia akan merasakan banyak bicara dan aktif dan lebih bersemangat. Bahkan orang ini penuh energi meskipun telah banyak melakukan aktivitas. Namun pada satu sisi yang lain, dengan orang yang sama juga, dia merasakan lelah dan tidak semangat sehingga dia menarik diri dari lingkungan sekitarnya. Dari ilustrasi tersebut, bisa kita lihat bahwa gangguan bipolar itu bukan merupakan perubahan suasana hati yang biasa, melainkan perubahan emosi yang bertolak belakang pada orang yang sama. Nah, dari ilustrasi tersebut juga kita bisa lihat bahwa gangguan bipolar itu memiliki kriteria diagnostik. Berdasarkan pola perubahan suasana hati serta tingkat keparahannya, bipolar ini memiliki 3 bentuk tipe utama. Yang pertama itu ada bipolar tipe 1 yang ditandai dengan episode mania yang berat sehingga mengganggu fungsi kehidupan seperti hubungan sosial, aktivitas pekerjaan, atau aktivitas lainnya. Nah, yang kedua itu ada bipolar tipe 2 yang ditandai dengan kombinasi episode hipomania dan episode depresi. Namun biasanya pada fase depresi ini dia lebih menonjol nih teman-teman, sehingga pada kondisi tersebut orang meminta bantuan ke tenaga profesional. Dan yang terakhir itu ada siklotimia yang ditandai dengan naik turunnya suasana hati secara kronis dengan jangka waktu yang lama, dan juga dengan gejala hipomania ringan dan depresi ringan, namun tetap mengganggu aktivitas dan kualitas hidup. Nah, gangguan bipolar ini banyak dialami oleh masyarakat. Sekitar 1-3% di dunia ini mengalami gangguan tersebut. Kondisi ini dapat dialami oleh siapa saja dan biasanya mulai muncul pada usia remaja akhir hingga dewasa. Kebanyakan masyarakat ini tidak menyadari kondisi tersebut sehingga dia beranggapan bahwa yang mereka alami itu stres atau kelelahan biasa, sehingga orang yang mengalami gangguan tersebut tidak terdiagnosis. Meskipun bersifat jangka panjang, namun gangguan bipolar ini dapat dikelola dengan baik, tentunya dengan penanganan seperti menggunakan obat-obat yang biasanya digunakan untuk menstabilkan suasana hati, atau misalnya terapi psikologis yang biasanya digunakan untuk mengontrol emosi dan stres. Dan tentunya nggak kalah penting dukungan dari lingkungan sekitar, terutama keluarga. Dengan penanganan yang konsisten dan tepat, orang yang mengalami gangguan ini dapat menjalankan kehidupannya dengan baik. Nah, tentunya dari pembahasan kita tadi, bisa kita lihat bahwa gangguan bipolar ini bukan kelemahan pribadi ya teman-teman, dan juga bukan merupakan perubahan suasana hati yang biasa, melainkan perubahan suasana hati yang ekstrim yang dapat mengganggu aktivitas diri kita sendiri. Tentunya dengan penanganan, bantuan profesional, dan dukungan keluarga terutamanya, gangguan bipolar ini dapat dikelola dengan baik. Nah, dengan video ini teman-teman lebih bisa memahami dan mengenal apa itu gangguan bipolar, sehingga teman-teman lebih peduli terhadap kesehatan mental diri teman-teman maupun orang sekitar. Nah, cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.